targetnya Bapak Presiden itu gimana nanti anak-anak Indonesia ini di usia 14 tahun tingginya itu sudah mencapai 175 cm. Makanya kita support bagaimana pemenuhan kalsium dari susu itu. Kita itu konsumsi susu per kapita hanya 17 kilo per tahun per orang. Australia ratusan juga. Jadi bagian dari wilayah kewenangan Pak Dudung dan statement terakhir beliau. Sukseskan MBG. Saya sikat macam-macam. Nah, ini satu memang KSP ini memang harus bintang 4, Pak. Siap. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, saya ada di ini MBG dari Hambalang 08. Nah, hari ini kita ada kunjungan ke industri UMKM susu kemasan yang bentuknya serbuk dan itu dari bukan dari sapi tapi dari kambing. Nah, nanti kita lihat langsung dengan ownernya dan nanti Anda akan bisa tahu persis mengenai bagaimana MBG ini memberdayakan UMKM. Dan itu bukan omong-omong gitu loh. Kita langsung terjun ke industri UMKM-nya yang nanti akan gabung di MBG secara nasional. Sahabat AW Kertapati, kita lanjutkan. Jadi hari ini kita sudah survei ke industri susu kemasan, tapi ini bukan dari susu sapi tapi dari susu kambing. Nah, di hadapan kita ada pemimpin yayasan SPBG dari Bogor. Ibu nanti perkenalkan terus tujuan kemari apa, kemudian apakah benar memang MBG ini putaran uangnya itu hanya untuk khusus oligarki yang kita kenal bahwa susu ini kan tidak cuma susu yang mungkin ini agak asing ya, susu serbuk yang terbuat dari kambing ya. Nah ini seperti apa Ibu? Coba dengan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira, saya asal dari Bogor, dari Yayasan Garda 08, dan memang sudah 1 tahun ini saya dengan tim yayasan sudah membina beberapa dapur dari SPPG di Jawa Barat. Dan tujuan kemari ingin memperkenalkan sebuah produk susu yang memang bisa dikatakan itu herbal ya. Yang memang saya lihat itu untuk produk susu kambing atau itu udah nggak asing. Cuman bagaimana kita memberikan inovasi untuk ke masyarakat, khususnya penerima manfaat MBG. Kan dari MBG itu penerima manfaatnya itu sasarannya ada dari anak-anak sekolah TK atau PAUD sampai dengan kelas 6 SD, lalu tingkat SMP, tingkat SMA sampai dengan B3. B3 itu meliputi dari balita, ibu hamil, ibu menyusui. Dan yang sebagaimana saya lihat sama pendistribusian MBG, kadang masih ada beberapa SPPG yang memang belum maksimal. Contoh kita ambil bahan baku untuk MBG itu susu. Kenapa kadang yang saya lihat itu susu itu masih ada yang memakai varian rasa. Seperti ada beberapa jenis merek yang kita nggak bisa sebutkan, tapi memang dari indikasi produk susu itu banyak kandungan gulanya tinggi dan sebetulnya itu tidak bagus gitu kan. Dan yang saya lihat dari produk susu kambing ini sangat baik sekali untuk imun anak-anak juga ibu hamil. Ada vitamin yang memang dikhususkan untuk kandungan ya dari ibu hamil, jadi betul-betul tepat sasaran kalau menurut saya. Dan memang dari MBG itu kenapa dari mulai si dana ini dari BGN turun sampai ke SPPG, yang dikelola penanggung jawabnya itu adalah SPPI. Ada KSPPG, ada akuntan,
yang membentuk anggaran dan ada ahli gizi yang dia menghitung takaran gizi untuk menu. Jadi menu itu ada proteinnya, ada vitaminnya dari buah, ada karbonya dari nasi atau bisa dari kentang atau misalnya dari mie yang memang diproduksi oleh SPG. Tidak boleh mie yang pakai pengawet. Juga ada sayuran. Jadi gimana anak-anak ini dan B3 ini setiap hari dia makan sehat, makan bergizi, gizinya tidak dikurangi. Jadi memang anggaran itu dibuat oleh akuntan di setiap SPG itu dimaksimalkan betul-betul untuk menu yang setiap hari didistribusikan. Jadi dari anggaran itu tidak mengurangi dari bahan baku makanan. Seperti itu, dan memang yang saya lihat itu untuk rantai perekonomian, rantai makanannya itu berputar. Jadi dari UMKM, dari BUMDes juga terlibat, dari Koperasi Merah Putih sudah terlibat juga, terus dari UMKM, mulai dari supplier kecil sampai besar. Dan memang kita diwajibkan setiap SPG itu mengajak UMKM, khususnya dari relawan juga ada, dari tenaga kerja banyaknya kan kaum emak-emak ya, kaum ibu-ibu. Jadi betul-betul bermanfaat banget. Kan kadang ibu-ibu itu namanya di kampung, dia mau ngelamar kerja SDM-nya tidak bisa. Dari faktor usia tidak mencukupi. Dan dari status sosial mungkin juga kurang juga. Kadang yang saya lihat itu gimana ini ibu-ibu itu bisa terlepas dari yang namanya ada yang Bang Emok ya kan, yang pinjol gitu banyak. Jadi memang manfaatnya itu bisa memberdayakan untuk kaum ibu-ibu. Ya. Tapi pertanyaan Bu, apakah nanti yang khusus saset ini yang di belakang itu tidak ada kendala nanti ketika didistribusikan ke memang sekolah-sekolah itu? Nanti kan harus dibuka dulu, diseduh dulu. Ya. Kalau dibandingkan dengan susu cair? Memang kita harus mensosialisasikannya itu dengan cara susunya dibawa pulang aja ya. Bisa diminum di rumah aja. Kan kalau kita seduh di sekolah kayaknya guru juga ribet ya. Harus menyediakan gelas, sendok, airnya. Tapi ini nanti setiap guru disosialisasikan kepada anak-anak, ini susunya dibawa pulang. Nanti mamahnya tolong seduhin di rumah, wajib diminum. Dan yang nanti sudah sampai di rumah, anak-anak minum itu wajib difoto, kirim ke gurunya. Sebagai pembuktian bahwa susu ini dikonsumsi anak-anak. Jadi nggak yang dibawa pulang, ditaruh di tas. Nanti itu tadi memang supaya untuk memudahkan dikonsumsi langsung, kita upayakan setiap sekolah ini kita adakan dispenser. Itu akan lebih praktis dan nanti kita nikmati. Mereka pada umumnya rasa ini tidak dingin, tapi dengan sesuai takaran mereka, hangatnya dan panasnya, dinginnya dan sebagainya. Demikian mungkin itu saya tambahkan. Boleh. Rencana ke depan, rencana ke depan seperti itu. Pertanyaan lagi Bu, jadi ini yang yayasan yang Ibu pimpin ini artinya bukan berarti mau menstop susu-susu kemasan yang sudah beredar ini ya? Enggak, tapi memang kita memperkenalkan. Jadi kan susu itu ada yang UHT-nya, tapi juga kita ada produk herbalnya juga gitu. Jadi biar apa ya, saling berkontribusi lah gitu. Ya, artinya sekali lagi ini kan memang tujuannya untuk memberdayakan UMKM ya, yang di bawah baik itu skala rumahan sampai skala industri kan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu. Kalau susu ini nanti memang sudah diedarkan ke beberapa SPG, ini mungkin nggak akan timbul nanti persaingan antar industri ini atau bagaimana pengelolaannya nanti? Kalau persaingan pasti ada. Yang namanya produk susu ini kan udah kayak balapan ya, berbagai macam merek. Tapi kan masing-masing punya kualitasnya sendiri. Masing-masing ada kelebihan nih dari produk A sampai dengan Z, ini. Dan setiap SPG sebetulnya tidak akan sulit. Tinggal hanya bagaimana dibagi.
dalam misalnya PO per periode dari MBG itu kan ada, kalau sekarang udah 5 hari nih. Misalnya dari 5 hari ini, Seninnya itu bisa susu UHT, misalnya nanti di hari Rabunya bisa dari susu yang produk kambing gitu. Jadi kalau saya rasa tidak akan sulit dan memang menjaga kualitas dari segi persaingannya itu diminimalisir. Baik, jadi framing di luar sana mengenai supplier ke MBG ini atau SBG ini hanya monopoli usaha tertentu ini tidak benar ya? Tidak benar. Jadi bisa digilir semuanya. Bisa. Semua yang mempunyai produk yang terkait dengan SBG ini bisa masuk ke situ ya? Bisa. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Di luar sana itu kan sering di framing bahwa sekali lagi putaran dari MBG ini untuk khususnya berputar di oligarki yang dibentuk oleh tanda petik ya pemerintah. Ini seperti apa? Sebetulnya bagaimana dari nilai konsumtifnya masing-masing yang mengelola dapur kalau menurut saya. Tapi kalau untuk kita sekarang gini, MBG itu sudah programnya Bapak Presiden. Dan kalau kita contoh dari Yayasan Gada 08, untuk saya pribadi, saya ke SPG itu selalu memberikan sedikit ujangan. Ini anggaran udah ada, tolong maksimalin. Dan yang kita target itu menu kualitas untuk dikonsumsi anak-anak itu betul-betul terbaik gitu. Bukan berarti dari kita segi, aduh ini kan cuma jasa doang, kita hanya cari profit doang. Kita enggak munafik ya. Semua orang itu kan jasa itu pasti ada profit ya Pak. Tapi yang kita dilihat sini adalah bahwa kegiatan sosialnya ada, dari perekonomiannya, pergerakannya itu ada dan bagus. Dan memang informasi yang saya dapat itu dari Jepang aja ada studi banding ke Indonesia. Karena di Indonesia kok MBG-nya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini udah bisa pergerakan ekonominya itu maksimal. Kenapa sampai ke petani, ke bawah-bawah itu berputar gitu? Kan tadinya petani bingung, aduh ini siapa yang beli sayuran gitu kan. Nanti ini hasil panen saya siapa yang beli. Sekarang itu rata. Sampai kebutuhan ayam aja sekarang meningkat gitu, dari telur. Jadi memang betul-betul menyerap tenaga kerja dimulai dari kelas menengah ke bawah. Gitu. Ada pesan terakhir Ibu buat mungkin untuk pemirsa. Ya. Istilahnya menepis anggapan-anggapan jadi MBG ini menjadi presiden buruk. Ya. Jadi memang buat masyarakat, supportlah program Bapak Presiden kita ini. Kalau yang namanya di media sosial, ya itu hanya segelintir beberapa persentase yang memang ingin menjatuhkan MBG. Tapi kalau prinsipnya saya selalu yakin, yang namanya kita program dalam kebaikan itu nggak akan bisa dijatuhkan begitu saja. Dan memang ini program yang untuk jangka panjang. Karena bagaimana anak-anak ini meminimalisirnya stunting, terus tinggi, nanti si anak ini bisa sekolah militer ya, karena kan di Indonesia ini berat badan dan tinggi anak-anak itu masih minim. Targetnya Bapak Presiden itu gimana nanti anak-anak Indonesia ini di usia 14 tahun tingginya itu sudah mencapai 175 cm. Makanya kita support bagaimana pemenuhan kalsium dari susu itu. Kalau bisa, BGN itu mengenali bahwa untuk program MBG salah satu susu yang boleh dijadikan porsi menu adalah susu yang powder. 12 ton bubuk ya, 12 ton sudah formula begitu, itu per hari. Nah, sehingga kita sudah memenuhi ada sekian ini beberapa produk sebagian tidak semua yang sudah kita produksi begitu. Dengan kita membawai 12 mitra peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi bagi kita sekalian, tetap semangat.
Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari Jumat di tanggal 1 Mei tahun 2026 kita bisa berkumpul kembali di dalam satu tempat, yaitu di Muntilan di Prima. Dan alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kunjungan yang kedua dalam rangka sebenarnya adalah merupakan bagian dari mensukseskan ya program Astacita Presiden Bapak Prabowo Subianto melalui salah satu program unggulan beliau adalah MBG. Dan pada hari ini setelah bersama dengan Pak Hendi dan juga dengan Bapak Basroni Kiran ya, dari Istana Kepresidenan, ini beliau luar biasa senior. Jadi ini merupakan langkah maju kita ke depan untuk bisa benar-benar bersinergi, berkolaborasi, menguatkan ekosistem bagaimana MBG ini bisa kita kawal dengan baik, tentu dengan pemenuhan gizi, termasuk seperti apa yang diharapkan oleh Bapak kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pada hari ini dengan suasana masih hujan-hujan rintik, ini suatu yang berkah nih Pak Bas, Pak Hendi. Amin. Sehingga kita bisa betul-betul melakukan giat ini dengan semangat kebersamaan ya, dalam rangka kita mengawal program-program terbaik Presiden, khususnya program makan bergizi gratis. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya persilakan kepada Pak Basroni. Silakan Pak Basroni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah disampaikan Mas Hendi mengenai gambaran tentang kedatangan kita ke Prima ya. ke Muntilan ini dalam rangka untuk menyukseskan rencana untuk supply kebutuhan program prioritasnya Presiden, yaitu dengan melibatkan beberapa UMKM di sini. Ini merupakan program yang betul-betul menjadi bagian daripada isu strategis, dan kebetulan saat ini juga menjadi bagian dari wilayah kewenangan Pak Dudung, dan statement terakhir beliau sukseskan MBG. Saya sikat macam-macam. Nah, ini satu, memang KSP ini memang harus bintang 4 Pak. Semenjak di luar dari bintang 4 ini berbagai macam yang akhirnya marwah kepresidenan itu nggak bisa diinin. Dengan ada bintang 4 ini marwah KSP itu muncul. Langsung naik ya. Iya, dia waktu saya sedikit cerita aja Pak. Waktu Pak Luhut itu tamu-tamu beliau itu Pak, mulai dari CD, diplomat, marwah istana itu luar biasa. Ganti sipil, kita bukan membedakan ini, bukan, tetapi yang muncul tuh marwah istana itu udah gimana gitu kan, agak sedikit berubah. Ya, turun lah marwahnya. Pak Muldoko punya muncul lagi sipil, suasana itu udah kayak pasar juga Pak. Memang merakyat Pak, tapi udah kayak pasar, dan marwah itu udah gak terjaga lagi. Muncul Pak Dudung ini, muncul lagi marwah itu Pak. Udah tepat lah Presiden menunjuk Pak Dudung untuk menangani program-program prioritas. Apalagi keterlibatan banyak teman-teman polisi, tentara, jenderal semua Pak. Kalau nggak bintang 4, nggak selesai Pak ini. Nah, kita harapkan, kita dukung lah kegiatan ini, dan kebetulan ini Pak, ini UMKM semua Pak. UMKM. Kalau bukan kebijakan dari pemerintah, ya mati UMKM kita Pak. Nah, semoga dengan adanya teman-teman dari Hambalang, dari Bogor, menjadi momentum Pak. Simbol Hambalang itu Pak, yang menjadi bagian daripada menjadi contoh lah buat yang lain. Kalau seandainya nanti Hambalang dengan welcome, udah UMKM dari Muntilan kita mainkan. Jadi contoh buat nasional Pak, kita berharap demikian. Dan dengan program Pak Prabowo ini, Presiden kita, semoga UMKM ini
naik kelas Pak. Benar. Naik kelas, ya dampak positif buat presiden, buat Betul. negara. Pokoknya everything 08. Siap. Demikian Bapak, mungkin siap. ada nanti Bapak tambahkan. Ya, mungkin saya sedikit mengenalkan nih. Jadi Pak Hedi adalah pimpinan dari beberapa SPPG ya yang ada di sana di Bogor, di Jawa Barat, dan ini memang beliau dari Garda 08 dari Hambalang ya, memang dari sana yang turun langsung ke Muntilan untuk bersama dengan kita. Ini akan menjadi bagian dari tambahan sinergi kita ya, kolaborasi yang besar ya. Jadi skalanya bukan lagi skala daerah tapi skala nasional. Karena untuk sebagai percontohan seperti itu. Karena biar bagaimanapun Hambalang itu adalah merupakan Bogor terutama ya, itu merupakan basis di mana bapak kita memiliki kediaman di sana. Jadi ketika kita sudah membesarkan yang di sana, itu akan menjadi percontohan secara nasional. Dan itu memang kita harapkan di situ. Tapi dengan adanya kolaborasi dengan UMKM, ya, dengan masyarakat, khususnya halayak ramai, ya, yang dalam misi yang sama untuk mensukseskan program prioritas Bapak, saya rasa ini sangat luar biasa tuh Pak Hedi. Ya, Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 1 Mei hari Jumat tahun 2026, perkenalkanlah saya Pak Haji Hendi Prawira selaku Ketua Umum dari Yayasan Garda 08. Oke. Ya, terlebih dahulu Yayasan Garda 08 ini di awal-awalnya kita sudah ada satu kerjasama dengan Badan Gizi Nasional sebelum MBG digulirkan Pak. Oke. Ya kan, kita sudah mulai aktif di bulan tepatnya Oktober 2024. Oh, jauh ya. Ya, jauh sebelumnya. Jadi FBGN ini kan baru kita launching itu tanggal 6 Januari 2025. Ya kan, alhamdulillah Yayasan Garda 08 ini memang sudah ada satu kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional. Ya kan, yang mana momentum masalah MBG ini sedikitnya kita sudah mengikuti perjalanan selama hampir 1,5 tahun lebih. Dan alhamdulillah dapurnya yang ada sekarang ini saya ada di Tasik sama di Garut. Garda yang, dan memang saat ini Yayasan Garda ini membuatkan satu contoh dapur yang memang saya dapat penghargaan dari Garuda TV. Dapur yang memang terbaik saat ini. Nah, ini mungkin untuk itu kita pertahankan penilaian seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Endi Lesmana, Bapak dan dengan timnya, Garda ini bisa lebih ke depan lagi untuk memajukan program MBG yang saat ini kita gaungkan menyangkut masalah UMKM sesuai tujuan dari Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Dengan kabinet merah putihnya Pak. Semoga beliau ini dengan kabinetnya selalu maju terus, pantang mundur dan pantang menyerah. Itu yang saya ini kan dambakan. Mungkin saya demikian sedikit ulasan saya. Untuk mungkin selanjutnya kita mari dengan adanya saya bisa kedatangan ke tempat ini melalui Bapak Endi Lesmana dan rekannya, kita dorong program susu ini untuk khususnya untuk kepada program Sobat MBG. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Budi, silakan. Ya. Sekilas info terkait dengan Prima. Dan juga kepada rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir di sini, mudah-mudahan kehadiran di sini tidak selalu membawa kerjasama yang lebih baik di antara kita semua. Amin. Baik, perkenalkan kami dari Prima dari Mubarak. Jadi kami berdiri tahun 2014, Bapak. Tahun 2014 ini ada anunya yang sudah kita buatkan semacam ini videonya begitu. Nanti setelah dari kita berawal dari satu CV Prima dari Mubarak, kemudian alhamdulillah sekarang sudah ada 4 CV dengan masing-masing bidangnya begitu. Ada yang dari pengolahan susu
cairnya menjadi bubuk, ada juga di peternaknya. Jadi kita masing-masing di bawah CV sendiri, termasuk pada finishing, packing dan yang lain. Nah, saat ini kapasitas produksi kita 12 ton per hari. 12 ton bubuk ya. 12 ton sudah formula begitu, itu per hari. Nah, sehingga kita sudah memenuhi ada sekian ini beberapa produk sebagian tidak semua yang sudah kita produksi begitu. Dengan kita membawai 12 mitra peternak. 12 mitra peternak. Satu mitra peternak itu sekitar 100, Pak. 100 petani, 100 peternak. Nah, jadi 100 peternak, kemudian ada satu peternak beda-beda, ada yang punya 5 ekor, ada yang 10 ekor. Nah, itu diwadahi oleh satu mitra. Mulai dari Banyuwangi, Lumajang, Mojokerto, kemudian area Kedus ini, Jawa Tengah sama Yogyakarta. Nah, itu kemudian dikirim ke kita olah di sini. Ketika kita bicara industri susu kambing ini, berarti kan kita bicara tentang kesejahteraan peternak kambing perah. Kemudian kita berbicara tentang ketahanan pangan juga. Kita berbicara tentang gizi untuk anak-anak. Karena terbukti susu kambing itu punya nilai gizi yang tinggi. Bahkan untuk hasil penelitian di beberapa universitas dan rumah sakit, dia mengandung fluorin yang dia bisa antibakteri alami untuk paru-paru. Sehingga kalau di masyarakat itu banyak orang bilang susu kambing itu susu obat begitu. Orang minum susu kambing karena sakit. Nah, padahal sebenarnya tanpa sakit pun dia sudah bagus minum susu itu, karena di lambung lebih bagus, dia granulnya itu jauh lebih kecil daripada susu kambing. Kemudian Image itu diganti ya harusnya. nah, itu harusnya mulai dari awal kita perkenalkan susu itu. Tidak harus sakit ya. Memang kadang ada aroma yang agak berengus begitu ya, tapi dengan teknologi sekarang itu sudah bisa diatasi dengan namanya kita punya mesin homogenizer. Jadi membuat itu jadi homogen, jadi aromanya itu jadi hilang. Nah, nanti kita coba untuk minum ya, insya Allah kita sedang tim di dapur sedang menyiapkan untuk nanti dikonsumsi susu kambing kita seperti apa. Insya Allah rasanya enak, tidak berengus dan bisa memenuhi begitu. Enak. Ini semua bahan bakunya lokal. Untuk bahan baku ada mayoritas 95% lokal. 95%. Iya, ada satu yang ngapunten karena di kita belum ada. Ada beberapa produk itu minta misalkan tambahan ada Indaho misalkan. Indaho itu semacam sari dari keju. Itu sebenarnya kayak fungsinya kayak kalau dimasakkan tuh kayak Royco gitu loh. Pelengkap ya. Sasara, jadinya penyedap gitu. Tapi dia dari sarinya keju. Nah, kita belum ada itu di Indonesia. Tapi itu hanya sebagian kecil aja ya yang pakai itu ya. Hanya beberapa itu karena harganya mahal. Kalau pakai itu otomatis susunya jadi harganya naik. Nah, jadi mayoritas tidak pakai itu, udah 90% dari luar. Ada kendala nggak sekarang yang karena rupiah mau? Nah, itu memang sekarang yang lagi di kita agak pusing itu, Pak. Jadi masalah saset, harga saset itu kita bayangkan sebelum perang Iran itu satu roll kan 1.200.000, kemarin naik 3.800.000, jadi 3 kali lipat. Nah, kita lagi coba apa yang bisa kita ini gitu, kita dengan pihak vendor kita sedang lobby apa harus jumlah besar atau PO lebih lama tapi harganya bisa tetap stabil kayak itu. Karena kadang mereka bilang kalau hari ini harga sekian, tapi kalau mau nunggu 1 bulan 2 bulan lagi kita PO dulu gitu harga bisa itu sedang kita komunikasikan. Tapi insya Allah kita tetap bisa memenuhi, Pak. Jadi perubahan harga itu kita mengurangi margin lah ibaratnya. Yang penting produk tetap jalan, peternak tetap bisa kita terima. Karena kalau kita tutup itu langsung numpuk, Pak. Di peternak itu mereka susu cairnya itu langsung sudah melimpah. Karena nggak terserap begitu, ya, kan kasihan dia. Kenapa nggak bisa mengcover semua MBG? Nggak ada marketingnya tuh begitu? Bukan untuk MBG ngapunten ya. Jadi kan kita memang belum terbiasa dengan susu apa kambing atau bubuk kan. Mayoritas kan masih pakai UHT. Ya, walaupun kalau kita bicara tentang susu itu kan ada 3 tahap ya. Pertama susu pasteurisasi, kemudian susu sterilisasi kayak bir brand itu sterilisasi itu, kemudian susu UHT. Nah, susu pasteurisasi kan yang di bawah 100 derajat tuh.
sebenarnya bubuk ini di bawah 100 derajat saja, hanya 60-70 derajat untuk jadi bubuk itu. Nah kalau sterilisasi itu kan 110 derajat, UHT 160 derajat. Sebenarnya UHT ini gizinya banyak yang sudah rusak sebenarnya, karena tingkat pemanasan yang sampai 165 derajat. Tetapi dia daya tahannya jauh lebih lama. Saat ini kemasan untuk MBG belum dibuat ya, kemasan. Kita sudah ada Nje. Yang kandungannya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh BGN. Nah, kita sudah ada, nanti kita ambilkan. Kita ada 2 merek yang kita siapkan untuk BGN. Yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tim beserta jajarannya yang tadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf, nama beserta gelarnya. Saya dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas bersedianya bapak-bapak dan ibu-ibu berkunjung ke tempat kami. Kami selaku pelaku UMKM ingin bersinergi, berperan dalam sedikit ketahanan pangan. Barangkali dari bapak-bapak berkenan mengangkat kami nanti untuk ada di kancah nasional. Kami selaku yang diamanai di sini atau owner yang di sini, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ada di kami menempatkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin jauh dari fasilitas yang ada. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami bisa ikut bersinergi dalam SPPG atau pemenuhan daripada susu yang ada di kebutuhan di nasional. Mungkin saya nggak banyak menyampaikan. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, Alhamdulillah Pak Haji menerima kami dengan baik, dan ini merupakan kunjungan yang kedua dari saya, dan tentunya nanti kita sudah dihadiri juga dari Bogor Pak, dari Garda Putra Hambalang ya, dari Garda 08 langsung jauh-jauh dari Bogor, dan alhamdulillah ini satu hal yang sangat positif. Insya Allah kita akan membangun satu kolaborasi yang besar demi terpenuhinya kebutuhan gizi anak-anak kita Pak. Ya. Jadi ini luar biasa, jadi datang langsung bawa mobil ya kan, mobilnya luar biasa. Jadi ini ya kalau kita Tinggi antusiasme ya. Iya, antusiasme yang luar biasa. Mobil itu polisi nggak dan ini nilang ya kan. 08 ya Pak. 08 ya. Kalau nilang dari Hambalang justru dari Hambalang. Jadi angka tertinggi itu 08 Pak. 08 ya. Ya, jadi itu nggak main-main kita, jadi betul-betul untuk lapangan dengan ya nggak banyak bicara dan nggak banyak omong-omong ya kan, tapi langsung biar di lapangan. Tidak perlu juga kita seremoni yang gede-gedean, tapi kita di sini betul-betul bekerja untuk 08. Ya. Jangan mundur produknya. Dengan IPP ya Pak Budi ya, IPP ya, dengan nama UGM ya. Untuk apanya? Untuk ini Oh, kita Profesor Widodo dari UGM selaku dari UGM. dia
Sabtu beliau ke sini dalam rangka untuk membersamai kita R&D kita untuk mencari produk-produk yang lebih bagus. Jadi langsung pakar pangan beliau, pakar pangan dari UGM. BGN bagaimana susu itu tidak harus pasteurisasi atau UHT. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Henry, Pak Toroni, Pak Endi, nama saya Widodo. Saya saat ini adalah Guru Besar Bidang Bioteknologi Pangan di Universitas Gadjah Mada. Saya aktif di tugas kampus pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan inovasi. Salah satu inovasi yang khusus saya kerjakan adalah inovasi pengembangan produk susu untuk kesehatan. Jadi susu merupakan bahan pangan yang kaya nutrisi. Kita tahu komponen makronutriennya untuk karbohidratnya ada laktosa, ada proteinnya, kasein dan W, ada lemak yang merupakan sumber nutrisi dan energi, ada berbagai vitamin yang baik untuk kesehatan, ada mineral kalsium yang baik untuk pertumbuhan sel tulang dan gigi, fosfor, sehingga susu memang produk pangan yang sangat ideal kalau kita manfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, terutama sejak dari anak, supaya perkembangan fisik dan perkembangan tubuhnya ideal. Dengan demikian juga perkembangan kecerdasan otak dan sebagainya juga sangat baik. Nah, kalau susu ini masuk dalam program untuk agenda makan bergizi gratis yang dulu namanya idealnya akan menjadi program susu gratis. Panas yang tinggi namanya UHT, ultra high temperature, suhunya bisa sampai 140, 135 selama beberapa detik, bisa membunuh lebih banyak bakteri dan mikrobia pada susu. Dengan demikian, karena bakteri pembusuknya mati, susu UHT bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama atau lebih dari 6 jam. Yang lebih awet lagi susu itu kalau dikeringkan menjadi susu powder. Karena pertumbuhan bakteri dan mikrobia itu ada kalau ada kandungan air. Susu kering, kandungan airnya dibuang. Susu segar itu 87% air, susu powder ini kandungan air hanya 3%. Dengan aktivitas air hanya 0,2 atau 0,3. Padahal untuk bakteri mikrobia tumbuh minimal 0,7. Ini bisa simpan sampai 2 tahun. Ya. Sampai 2 tahun. Apalagi disimpan dengan kondisi yang baik. Ini sasetnya tidak tembus cahaya, tidak tembus oksigen, sehingga tidak teraksidasi. Nah, idealnya oksigennya diganti dengan gas inert. Gas inert itu gas yang tidak bereaksi dengan bahan kimia pangan. Contoh gas inert itu N2. Itu bisa lebih lama. Nah, kalau kita ingin distribusi susu untuk MBG di daerah pelosok, yang paling ideal hanya 2, UHT atau powder. Karena prosesnya akan masuk itu lama. Membawa produk itu ke dalam masyarakat pedesaan yang belum terjangkau transportasi ideal, itu hanya produk yang bisa tahan lama. Salah satunya susu powder atau susu UHT. Susu pasteurisasi tidak mungkin dibawa untuk daerah pelosok. Kalau di kota susu pasteurisasi sangat mungkin. Hari ini diproduksi, besok dikonsumsi aman. Tapi kalau hari ini dikonsumsi, bulan depan baru hari ini diproduksi, bulan depan baru dikonsumsi, rusak. Itulah kenapa kita perlu effort atau apapun Bapak Ibu dari tim penyedia pangan bagi program ini. Kalau bisa BGN itu mengenali bahwa untuk program MBG salah satu susu yang boleh dijadikan porsi menu adalah susu yang powder. Misalnya untuk anak-anak kecerdasan perkembangan otak, kita perkaya susu dengan asam lemak esensial untuk perkembangan otak anak. Walaupun itu sudah harus berjalan sejak ibu hamil, tapi kalau sudah lahir di PAUD masih bisa kita tingkatkan. Untuk apalagi susu untuk kesehatan, mencegah stunting misalnya, kita perkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Idealnya Prof, seminggu berapa kali? Untuk susu, idealnya Anak usia SD lah ya. 1 hari 1 sajet paling ideal. Maka kebutuhan itu akan jadi besar.
Nah, ini akan sebenarnya mendrive kebutuhan susu utamanya dari peternakan lokal. Bisa dari susu sapi, bisa juga dari susu kambing. Walaupun saya menyadari produksi susu segar dalam negeri itu masih belum mencukupi. Seminggu kira-kira pakai berapa kali? Seminggu ya selama sekolah 5 hari, 1 hari kasih saset. Kemudian sekolah kerjasama menyiapkan gelas untuk anak 1 masing-masing sama air putih. Maka program BGN itu idealnya memperkaya kantin sekolah. Sekolah diberikan fasilitas 1 anak 1 piring, 1 sendok, 1 gelas. Tidak boleh berganti-ganti dengan temannya untuk menghindari potensi pencemaran penyakit. Begitu kita kasih sachet, gelas ada air putih atau air hangat, diminum. Ayo program minum susu, misalnya jam setelah istirahat pagi. Nyiapkan minum susu, minum bareng, setelah itu break istirahatnya silahkan. Nanti siang baru makannya menunya dengan protein, buah. Kalau masuknya sampai sore lagi ada break lagi, mungkin bisa bukan kopi, susu lagi atau menu yang lain. Idealnya didahului dengan minum susu ya? Ya kalau dari pagi bisa minum susu saya kira bisa. Baik. Kalau sasetnya dibawa ke rumah? Ya enggak apa-apa, asal itu dikonsumsi. Ya dikonsumsi. Ya enggak apa-apa. Misi kita itu kan memperbaiki gizi anak-anak. Bawa pulang diminum di rumah juga enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita bisa ini mengekspan program ini sekalian memfasilitasi sekolah dengan kantin atau fasilitas kantin yang baik, itu akan luar biasa. Ya. Jadi anak-anak dibiasakan piringnya sendiri, sendoknya sendiri, bisa dibawa pulang kalau sudah selesai di rumah, besok pakai lagi menunya di sekolah. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ketua Yayasan daripada Garda Kotong 8, Pak Hendi Prawira tentunya. Alhamdulillah saya ketemu di Magelang ini, ketemu Prof yang memang sangat luar biasa penemuan semacam produk susu yang berupa kemasannya tadi berupa powder ya, bubuk. Nah, saya mau bertanya dok, kalau ini kan ada program MBG, tentunya ada B3-nya. Yang mana kira-kira tepat formulanya untuk ibu hamil, lalu ibu menyusui dan balita. Tentu balita itu pada usia di bawah 5 tahun saya rasa. Kan baru nanti masuk kepada rentetannya TK. TK itu pun sampai nanti kelas 1 sampai dengan kelas 2, kelas 3 SD. Ya kan? Nah, jadi nanti kalau untuk kelas 3 ke atas itu sampai dengan SMP, SMA yang saat ini kan menunya sama, disamakan. Tentunya ini yang kami tanyakan dari perbedaannya tadi untuk terutama yang B3-nya dok, yang tepatnya. Terima kasih dok. Gini Pak, untuk perkembangan tumbuh kembangnya anak itu salah satu kecerdasannya ditentukan oleh tumbuh kembangnya otak anak. Otak anak itu komponen utamanya adalah lipid. Dari lipid itu yang utama lagi fosfolipid. Jadi fosfolipid ini merupakan asam lemak esensial yang harus ada. Karena tubuh tidak bisa mensintesis. Contohnya adalah asam omega 3 dan asam lemak omega 6. Jadi kalau kita bicara kita untuk pencerdasan bangsa, perkembangan otak itu menjadi titik kritis yang harus kita amankan sejak ibu hamil, karena perkembangan otak anak itu sejak hamil sampai usia maksimal 5 tahun. Jadi itu bisa mencapai 90% sampai 5 tahun itu. Dengan demikian, kalau kita membuat program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak kecil, salah satu menu yang menjadi porsi paling penting adalah susu yang diperkaya, difortifikasi dengan asam lemak esensial, bisa asam omega 3, bisa asam omega 6, DHA, AA. DHA itu deoxyribonucleic acid, AA itu arachidonic acid. Yang sebenarnya itu ada pada produk-produk ikan, banyak di produk ikan. Ya. Jadi kalau kita mau ke sana, memang pemerintah dengan niatan yang baik ini membantu perkembangan generasi ke depan yang semakin cerdas. Kita menyediakan menu MBG untuk ibu hamil dalam catatan produk susu yang diperkaya dengan asam lemak esensial yaitu
termasuk ibu menyusui, termasuk anak kecil yang baru lahir. Tapi anak kecil, bayi itu kan secara eksklusif harusnya dapat ASI selama 2 tahun. Tapi karena 1-2 hal, kadang ibu itu kan tidak memproduksi ASI sampai 2 tahun. Bisa jadi karena ibunya kerja atau aktivitas lain, atau karena tidak produksi lagi ASI setelah berapa bulan. Maka anak itu kita siapkan dengan program susu gratis dalam bentuk susu yang diperkaya dengan diformulasi dengan berbagai komponen asam lemak tadi. Bisa diperbuat, bisa kita siapkan. Siap. Dengan demikian targetnya, ini kalau kita bicara target untuk menyiapkan generasi anak muda dengan perkembangan otak yang baik, cerdas, salah satunya dengan nutrisi esensial yang dan MBG bisa ke sana. Jadi kita bisa dengan program ini, kita bisa efektifkan dan bisa kita optimalkan sesuai dengan target kita ke depan. Jadi kalau ini mau programnya mau lebih expand dalam konteks untuk penyiapan generasi baru yang cerdas tadi, ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, ada program khusus, yaitu program pemberian susu yang diperkaya dengan asam lemak esensial. Itu akan luar biasa kalau kita mulai. Selain susu juga mengandung komponen penting kalsium, fosfor, tulang, dan jadi kalau kita nggak perlu pemain sepak bola dari luar lagi, anak kita akan tumbuh bagus sehat jadi tim sepak bola yang tangguh, tinggi-tinggi ya, tinggi-tinggi, kuat-kuat ototnya, sekitar 180-an, minimalnya 175. Ya, jadi postur tubuh. Program yang tujuannya bagus ini bisa kita manfaatkan untuk hasil yang optimal. Iya. Dengan Kayaknya potensi pemberian susu agak berbanyak ya. Berbanyak. Dan itu supaya bisa diperbanyak, jangan hanya dibatasi dalam bentuk susu cair, pasteurisasi atau UHT. Karena orang bilang susu, bukannya susu dikeringkan itu rusak. Enggak, teknologi sekarang udah baik. Ketika menguapkan air itu secara umum mendidih suhu 100 derajat pada tekanan 1 atn. Tapi di pabrik tekanannya diturunkan. Ya, sehingga air bisa mendidih pada suhu 60 derajat, sehingga nutrisinya nggak rusak. 60 derajat itu Nah, udah tumbuh dengan tekanan vakum. Ya, jadi nanti kalau perlu difortifikasi, fortifikasi itu ditambahin nutrisi tertentu, Pak. Misalnya garam ditambah yodium, namanya gayam beriodium. Ya, di luar negeri namanya tepung gandum itu difortifikasi dengan zat besi. Itu sudah berlangsung dan sukses menekan angka anemia di banyak negara. Di Indonesia SNI tepung gandum juga harus difortifikasi zat besi Fe. Ya, sehingga sebenarnya tepung gandum kita juga sudah sangat bagus. Ya. Kalau susu kita bisa fortifikasi dengan berbagai vitamin, mineral, asam lemak esensial. Satu ini sudah cukup untuk kebutuhan nutrisi sehari. Tinggal ngisi perut, tambah buah, tambah ini itu. Ya. Yang penting nutrisinya, bukan Susu itu utama. Menu yang paling utama susu. Setuju. Kita berapa, Prof? Data. kita itu konsumsi susu per kapita hanya 17 kilo per tahun per orang. Sedangkan Australia Australia ratusan. sapi sama manusia banyak sapinya ya. Saya kan waktu anak saya, istri saya hamil di Melbourne itu kan ngandung anak saya nomor 2 tahun 2006, 20 tahun lalu. Istri saya tiap hari minum physical milk, susu segar khas mereka. Anak saya lahir tulang giginya besar, tulang tinggi sekali. Udah kuliah di sini. Tumbuh kembangnya lebih Fisiknya betul, walaupun giginya juga besar. Akhirnya tak khawatir. lebih maksimal. Giginya besar-besar, Karena emang tulangnya. Kuat. kecukupan nilai gizinya itu ya berbeda. Sama kakaknya yang lain di sini yang ikut ke Australia, sekarang di Australia. Jadi kalau minum susu sesuai arahan Prof, kita berharap 20 tahun ke depan. Ya. Ya Prof ya. Oke. Ada satu masalah kecil, Pak. Masalah itu dinamakan intoleransi laktosa. Susu itu sumber karbohidrat utamanya laktosa. Laktosa itu untuk dikonsumsi tubuh harus dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Untuk memecah laktosa perlu enzim namanya laktase.
Nah, tubuh manusia Indonesia yang tidak terbiasa konsumsi susu, sehingga aktivitas laktasinya jadi lemah. Artinya apa? Nggak terbiasa susu, sehingga ketika susu masuk, kemampuan memecah susu laktase itu lemah. Sehingga susu masuk, susu segar loh ini, masuk usus besar, difermentasi bakteri, menghasilkan gas dan asam, dampaknya diare. Itu yang namanya laktos intoleran, bukan susunya membawa penyakit, karena tubuh kita itu tidak terbiasa. Tapi kalau sejak kecil ini program ini minum susu sedikit-sedikit, nanti dewasa, remaja dewasa minum susu udah aman sekali. Saya waktu kecil tidak pernah minum susu, adanya tajin. Ya toh, Pak. Nah, pahami kan. Jadi kalau ada kasus orang diare karena susu, itu indikasi pertama adalah laktos intoleransi. Tidak biasa minum susu. Oke. Solusinya apa Pak Wid? Minum susu yang laktosanya rendah. Misalnya susu difermentasi atau susu yang kandungan laktosanya dikurangi sehingga laktosanya kecil, sehingga dengan demikian menghindari adanya terjadinya laktos intoleransi. Kalau orang punya pengetahuan kayak beliau, itu beda, Pak. Monggo Bapak, kalau suatu saat perlu energi pikiran saya untuk podcast Bapak di SPBG Jenengan di Hambalang, siap. Ini bagian dari tugas saya mengedukasi publik. Ya. Jadi untuk dapat pemahaman seperti ini, selama ini orang berpikir minum susu kan mereka trauma ya, karena takutnya kan padahal paling utama ini ternyata nanti ada laktos intoleran. Nah, kalau kita latih sejak segini, dan itu alami ya Prof ya? Alami, karena enzim itu hanya aktif kalau ada laktosa. Kalau kita orang Jawa, maaf ya, saya, keluarga saya, sekitar saya nggak ada jadi minum susu. Susu itu sangat terbatas. Kita nggak ada jubir MBG kayak beliau. Ini foto saya, udah lihat foto saya sama Pak Ardi sama Pak Prabowo. Kalau ke Hambalang bisa jadi deputi Hambalang beliau kalau nerangkan ke Pak Prabowo. Sudah pasti. Pak. Saya udah berapa kali ketemu, cuman saya sekali lagi terputus hubungan dengan Pak Prabowo itu setelah Pak Ardi meninggal tahun 2014. Dari itu kemudian link saya dengan teman-teman, saya aktif di kampus, saya tidak ikut kegiatan teman-teman. Saya kenal Pak Rahmat Pambudi, saya pernah ke Institut Garuda Yaksa, Ragunan. Saya kenal Bu Endang Setiawati Tohari, Pak Supriyanto, Ketua Gerindra Jawa Timur, yang melihara kambingnya Hambalang. Sampai dibilangin Pak Prabowo itu wajahnya udah kayak kambing. Karena apa? Karena biang bikin kandang kambing Hambalang itu 300 miliar atau berapa waktu itu. Bener nih, wajahmu udah kayak kambing. Saya kenal yang lain. Jadi kalau dengan teman-teman Gerindra ya maaf saja, saya sebenarnya udah lama berinteraksi. Ya kita selama ini kadang-kadang ada kejadian nggak ada yang mampu menerangkan. Ya. Sampaikan saja kalau memang apa yang keahlian saya diperlukan ke teman-teman, saya siap membantu. Cuman basis saya masih tetap di kampus saat ini aja. Sama bantu timnya Pak. Nah ini kalau kita bisa masuk susu powder jadi porsi MBG, itu hal yang luar biasa. Karena kelemahan kita kalau susu segar itu terbatas Pak. Susu segar dalam negeri SSDN itu sebelum ada kasus penyakit mulut dan kuku itu produksinya hampir 1 juta ton. Jawa Timur itu hampir semua kena, termasuk mitra saya di Kanjabung, dekat Malang sana itu kena. Yang mati banyak, yang hidup produktivitasnya drop. Sehingga kebutuhan susu segar, kalau dipaksakan susu segar bagus sih, cuman realitanya susu segar kita terbatas. Maka solusi kedua adalah susunya dalam bentuk yang lebih atau susu formula gitu, dan bisa lebih berbagai tujuan ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan minum susu, Bro. Idealnya itu untuk anak-anak saat ini yang sekarang kan SD ini, Pak Ari? Ya. SD, SMP dan SMA. Nah, minimal untuk konsumsi situ aja mas ya.
Cuma di situ aja. Untuk konsumsi susu itu sehari berapa kali Pak? Memang harus setiap hari atau ada ukurannya nggak? Kalau bisa setiap hari. Di luar negeri itu ada program school milk program. Nah, ini berapa mililiter Pak? Kalau bukan anak SD, SMP. Oke, paling enggak satu hari 200 mili atau 2,5 itu. Gelas ya Pak? Gelas berapa? Kita jangan mulu-mulu dulu. Dimulai aja dari ini. Paling ini Ya. ya. India tuh jadi anak-anak pinter IT itu karena otak India tuh pinter. Silicon Valley di Amerika tuh orang India. Saya di Australia 8 tahun, India tuh di mana-mana. Karena memang sana program susu itu luar biasa. Sapi itu kan tidak dikonsumsi Pak di India, karena hewan yang disucikan. Ya, Tapi susunya dikonsumsi. susunya ya. Jadi kita ini program besar begini, umatnya itu tidak mampu menjalankan apa ini MBG ini. Sehingga pola pikir manusia kita itu dasar aja, nggak ada lompatan gitu. Ini gua kaget Pak. Kebetulan anak saya kan IT di Biden Teknologi sama India. Bawa India semua. Dia sering ke India Pak. Kenapa di sana? Iyalah Pak katanya. Setiap orang hamil itu diperhatikan pemerintah katanya. Setiap orang hamil. Jadi memang investasi di Eropa itu. Ada juga yang satu-satu orang kita punya lompatan itu anak-anak yang minum susu itu. Jadi kalau dijelaskan beliau ini, kita berharap itu 20 tahun ke depan. Iya. Ilmu yang diperlukan lompatannya Pak, bukan datar gitu. Kalau kita kan nggak apa tahu, diajar dosen itu aja yang tahu, nggak punya lompatan. Karena itu nggak ada Pak. Ini sebenarnya program yang saya nilai sangat bagus. Saya bisa membaca apa yang dimaksudkan Pak Prabowo sejak lama. Kalau dulu beliau programnya Revolusi Putih dengan memperkaya salah satunya kambing perah. Bahkan waktu saya pameran kambing, saya undang beliau datang. Pejantannya PE itu bagus banget. Daun Toray dulu 10 itu masih idola Pak. Berapa itu? 30 juta. Sekretaris bendaranya bilang ambil. Pak Prabowo kan tidak baju duit, bendara di belakang ambil bawa ke sana pulang. Saya tahu betapa concernnya beliau untuk itu dan ya sekarang dengan program itu ideanya kita optimalkan. Dengan dana yang besar gitu harusnya efeknya jelas, harus nendang untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang kedepannya unggul. Saya rasa demikian. Mungkin untuk tahapan berikut penerima MBG ada 3 kategori, Bro. Yang tadi saya bilang pertama balita, yang lalu untuk kelas berikutnya dari mulai kelas 3 sampai dengan SMP, menu dan kajian sampai dengan SMP bahkan sama. Nah itu untuk pemberian formula susunya dari mulai tahapan seperti apa toh, Prof? Ya dari kecil, dari kecil basicnya tetap ya. Karena begini Pak, kalau sampai dewasa baru dikasih, takutnya nanti intoleransi. Intoleransi, baik. Anak itu dikasih pun karena nggak bisa minum susu jadi diare. Bukan karena susunya tidak sehat atau ada penyakit, tapi karena metabolisme tubuh tidak mampu mengkonsumsi laktosa. Jadi kalau itu terjadi kemudian publik, oh itu ada penyakitnya, itu saya lihat intoleransi laktosa. Bukan hanya penyebab diare atau kasihan itu juga ya Prof ya. Kalau dari susu murni biasanya karena intoleransi laktosa. Maka untuk mencegahnya salah satunya sejak kecil dibiasakan minum susu. Kan banyak susu yang pabrik susu kan bikin susu formula untuk infan. Infan itu kan anak di bawah 2 tahun, Pak. Ya. Kayak Nestle juga masa kerja dulu, Denko Infan, SGM, sama. Jadi akan semacam itu. Cuman itu bagaimana itu bisa diselenggarakan oleh negara melalui program MBG dan yang mendapat benefit adalah anak-anak yang kalau tanpa MBG tidak mampu membeli susu. Orang kan bilang susu kan banyak, iya, cuman itu bagi anak yang mampu. Yang bapaknya pendapatannya menengah ke atas. Anak kecil desa nggak bakal beli itu. Belinya kerupuk.
Generasi apa yang akan kita bangun kalau generasi kecilnya makan sambal dan kerupuk? Fisiknya nggak tumbuh berkembang. Ke depan tumbuh kembangnya akan makin lambat, apalagi juga kemudian pemenuhan gizi terhadap nutrisi otak. Ya, betul. Maka ini sebenarnya tuh program yang saya nilai mulia. Dengan demikian perlu kita support untuk kita optimalkan. Ya. Supaya membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Sebenarnya di situ Pak, ini luar biasa kalau kita bisa membawa itu untuk satu yang lebih. Monggo nanti bagaimana kalau teman-teman di Hambalang membutuhkan energi pikiran saya siap dikontak. Nanti nomornya saya berikan atau bisa lewat Pak Pari atau nanti kontak saya monggo. Tapi yang tentunya akan kita inginkan adalah kita akan melalui SPPG Hambalang akan mengembangkan menu MBG berbasis susu, baik itu susu pasteurisasi, susu UHT maupun susu powder. Kalau untuk anak-anak Bogor sekitarnya beri susu pasteurisasi. Agak lebih jauh UHT atau susu powder. Oh gitu ya. Itu pun dengan catatan yang cair tersedia. Kita kan di Alam 3 sini. Zaman M. Yusuf ya. Oke. Terus Sinta itu. Ya, tapi anak tentara toh. Iya. Nah iya. Hampir tiap hari kan saya gaduh itu. Iya betul. Ya alhamdulillah sih. Betul. Wong kakak saya kan juga dari Banteng Raidus. Pak Prabowo inspirasi masih ingat zaman itu ya. M. Yusuf. Pak M. Yusuf itu ada program, maka Pak M. Yusuf itu dicintai prajurit. Menunya, di masa saya dulu, waktu ketika saya masih sekolah nih, saya masih ingat di SD kalau nggak salah, SD lah. Itu ada program pemerintah yaitu susu sekolah, Dok. Ya. Nah, pada saat itu kan pada saat itu sebetulnya di masa Presiden Soeharto sudah digalakkan untuk anak-anak sekolah kita kan, terutama SD dan SMP itu dibagikan loh di susu sekolah. Bahkan di boxnya itu atau di kemasannya tertulis susu sekolah. Nah, sebagian itu mereka tidak laktos intoleran, tapi sebagian besar juga alhamdulillah mereka juga aman. Nah, itu kira-kira konteksnya dengan saat ini, Prof, dengan susu MBG ini, ya kan? Itu mirip sama atau mungkin lebih bagus yang sekarang, Prof? Akan mirip. Akan mirip ya, Prof? 50%-an akan laktos intoleran, 50%-nya mungkin gejalanya tidak kelihatan. Karena mungkin mereka selama ini sudah mengkonsumsi makanan kayak yogurt, kemudian keju. Jadi bagi sebagian masyarakat ya, mereka beli pisang nyun sewu, itu kan ada keju mozzarella. Mozzarella itu kan dari susu. Mau tidak mau dengan demikian mengkonsumsi itu, dia mengkonsumsi laktosa dalam perutnya. Itu akan mengenalkan laktosa itu, enzim tubuhnya laktase, oh ada laktosa, oh aku harus aktif. Tidak semata susu, apapun yang ditambahkan pangan berbasis susu yang bawa laktosa akan melatih enzim laktase dalam perut kita untuk aktif. Suatu saat dapat MBG susu segar, mereka tidak akan masalah. Tapi itu kan hanya kelas menengah ke atas, bisa beli pasta, bisa kayak gitu. Gitu Pak. Betul. Yang masyarakat bawah kan tidak mungkin. Saya rasa mungkin cukup. Penjelasan dari Prof. Terima kasih. Ini saya sangat antusias sekali ya. Kalau kita melihat waktu mungkin sangat butuh waktu sangat banyak untuk berdiskusi. Monggo next time dengan senang hati. Next time nanti mungkin kita akan coba undang bisa di Bogor. Siap. Di Bogor. Jadi kita bisa berjelas di sana, Prof. Dalam topik yang lebih spesifik sehingga program yang sangat mulia ini yang ini sebenarnya sudah dimulai dari zamannya Pak Harto sekolah itu kan, tapi sekarang lebih disempurnakan lagi lah oleh Pak Prabowo dengan diberi menu makan yang bergizi tadi. Saya rasa ini sangat luar biasa, Prof. Saya ucapkan terima kasih sekali, Prof. Matur nuwun. Kami Pak Hendy Prawira, Pak Sony Kiran, kami dari Jakarta ini memang ya tadi dengan Pak Nusirwan juga, Prof. Ya, datang memang inilah merupakan bagian dari kerja-kerja kita, Prof. Ya, tim 08 ini memang betul-betul berharap agar program pemerintah ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo.
kampus. Nggih, ya. Baik. Ya, demikian Pak dari saya Pak. Kami sami nggih, Pak Endi. Atas bantuan atas waktu dan kesempatannya. Nggih, kami sami. Terima kasih.